Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Kamu mau nyatakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ini pernyataan kami Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Aku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, katakan hanya Dia Allah dalam hidup kita. Yes. Tiada yang lain Tuhan,
katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, yes, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, selama-lamanya hanya Kau hanya Kau Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan. Oh, hanya Yesus, Yesus, haleluya. Oh, kami sembah Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan selama-lamanya. Sebab tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan, selama-lamanya kami nyatakan hanya Kau Tuhan, Kau juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, biar kami terus meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biar hanya namamu yang kami puji, namamu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami angkat tangan kami, kami menyatakan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu.
memuliakan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Seberapa banyak kita yang mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Kita mau bersuka cita bersama-sama. memuji Tuhan lebih lagi, boleh lembutkan tangannya di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Kami bersorak-sorak di hadapan-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, Yesus sumber hidupku. Sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati. Katakan
sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami percaya Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesus. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, sama-sama katakan, angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, sorak-sorai terbaik Tuhan Yesus. Boleh lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa di atas setiap kami Tuhan. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan keajaiban Tuhan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, sumber pengharapan kami. Semua ada di dalam-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kalau sumber sukacita setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, sukacita kami hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacita
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sumber sukacita kami. Kami mau katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Yesus sukacitaku. Yesus Engkau kekuatan setiap kami di tempat ini Tuhan. Yesus kekuatanku. Nolong kami Tuhan. Menolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu bersuka. Saya undang jemaat Tuhan untuk makin berdiri bersama-sama. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita bawa hati kita lagi-lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berikan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Yes, God. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari angkat
Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus mau memakai setiap hidup kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Sari Simurangkir dan juga tim pujian, musik, choir, dancer, kita semua diberkati oleh kehadiran Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menang Atas Pergumulan. Dalam ibadah 3 nanti Ibu Sari akan menyampaikan firman dan juga tentu ada lagu-lagu pujian yang akan menguatkan. Dan dalam ibadah yang keempat saya akan menyampaikan firman Tuhan yang lain. Yesus Kristus sanggup menolong. Sekarang kita akan baca 1 Samuel 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara-saudara, Hana adalah seorang wanita yang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya. Dia mandul, tidak punya anak. Dan kemudian suaminya Elkana mengambil seorang wanita lain bernama Penina menjadi istrinya. Dan ternyata Penina ini punya anak. Lalu Penina ini menghina Hana. Rasa sakit, rasa kepahitan itu makin bertambah-tambah di dalam hati Hana. Tapi mengapa kemudian di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama tadi, Hana berdoa dan berkata, hatiku bersukacita karena pertolonganmu. Kenapa dia bisa bersukacita? Bahkan ketika masalah datang dalam kehidupannya. Jawabannya adalah karena dia membawa seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, dia memohon bantuan Tuhan untuk memberikan kemenangan baginya. 1 Samuel pertama ayat 9 dan 10 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalaupun saudara sedang mengalami beban, masalah, tantangan, kesulitan, tapi kalau engkau mengambil langkah seperti Hana, tidak menjauh daripada Tuhan, tapi engkau datang ke rumah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, ada Tuhan di sorga yang sanggup mendengarkan seru doa kita. Ada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita di dalam pergumulan. Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Siapa yang percaya Tuhan akan memberikan kemenangan? Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat satu kali ada seorang ibu yang menghadapi masalah besar karena besok hari Senin dia harus keluar dari rumah kontrakannya. Sebetulnya dia sudah siapkan uang tabungan untuk melanjutkan kontrak tersebut. Tetapi beberapa waktu kemudian anaknya sakit, terpaksa masuk ke rumah sakit dan seluruh uang tabungan itu terkuras habis untuk biaya pengobatan. Jadi dia sudah nggak punya uang lagi. Hari itu hari Minggu. Besok Senin dia tidak tahu dia harus tinggal di mana. Tetapi hari Minggu itu dia datang ke rumah Tuhan. Dia tetap berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat itu dia berdoa sambil menangis, Tuhan tolonglah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi mataku tertuju kepadamu. Sehabis kebaktian, ada seorang ibu yang mengenal dia, dan dia bilang gini, Bu, bisa nggak tolong saya? Ibu ini bilang, aduh saya lagi susah kok orang ini minta tolong. Minta tolong apa Bu? Gini, saya ini kan tinggal dekat sini, tapi saya juga punya rumah lain di pinggiran kota. Kemarin ini saya kunjungi ke sana, ternyata ada gelandangan yang tidur di depan rumah saya. Aduh, saya kaget, suasananya jadi jorok. Karena itu saya udah kasih uang pengusir, saya minta pegawai saya bereskan.
Tapi kan saya jarang-jarang ke sana. Nah, jadi saya kepikir kalau ibu tidak keberatan, bagaimana kalau ibu saja yang menempati rumah saya. Dan saya tahu karena itu di pinggir kota, padahal ibu rajin kebaktian kan tiap hari Minggu. Saya akan kasih uang transport sama uang jajan sekalian setiap bulan. Gimana Bu, bisa bantu saya? Ibu doa dulu deh, tanya sama Tuhan. Seminggu, 2 minggu, ibu jawab sama saya. Wanita ini mau melompat karena itulah jawaban Tuhan bagi dia. Tapi sebagai seorang wanita, dia harus menampilkan keanggunannya, saudara. Dan dia berkata begini Bu, sebagai saudara seiman, apalagi satu gereja, kita harus saling tolong menolong. Ibu susah saya tolong, gak usah minggu depan. Besok saya pindah ke rumah ibu dan selesai masalahnya. Karena ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Kalau ada yang kontraknya habis, jangan tunggu ada orang di depan saudara ya. Mungkin masalah kita berbeda-beda. Tapi saya mau bilang, kita punya Tuhan yang sama. Ketika engkau ada masalah, ada beban, datang berdoa di rumah Tuhan. Dalam Tuhan ada jawaban. Dalam Tuhan ada mujizat. Dalam Tuhan ada kemenangan yang tersedia bagi setiap orang yang percaya. Nah sekarang kita akan melihat beberapa kunci bagaimana kita bisa menang di dalam pergumulan. Saya melihat ada 4 hal, 4M yang dilakukan oleh Hana sehingga dia berkemenangan. Yang pertama, kalau kita punya masalah, kita harus mengoreksi diri. Alkitab mencatat, selama Hana hatinya pahit, sakit, seperti yang dicatat di ayat 16, tidak ada solusi, tidak ada jawaban, tidak ada mujizat. Karena kepahitan itu merugikan. Kepahitan adalah sikap tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti ada dosa yang harus dibereskan dulu. Dari kepahitan menjadi pengampunan, baru berkat Tuhan datang. Yesaya 59 berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, Tuhan mau mendengar dan mengabulkan doa kita. Tapi dosa harus disingkirkan di dalam hidup kita. Dan jika kita mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Singkirkanlah dosa dalam hidup kita. Satu kali ada seorang dokter didatangi oleh pasien. Dan pasien bilang, dokter saya punya penyakit aneh. Tiap kali saya minum kopi, saya sakit mata. Dokter bilang sakit perut kali. Enggak dokter, kalau sakit perut mah wajar. Tiap kali saya minum kopi saya sakit mata. Dokternya bilang sama suster, tolong saya ingin lihat reaksinya. Ambil segelas kopi, kasih sedikit gula, kocek, aduk sampai menyatu dengan sendok kecil dan hidangkan. Dan begitu kopi dihidangkan, si bapak itu langsung minum tanpa memindahkan sendok kecilnya. Karena itu sendok kecilnya kena ke matanya, saudara. Jadi dokter bilang, oh saya ngerti kenapa kamu tiap kali minum kopi sakit mata. Singkirkan dulu sendoknya, maka kamu akan merasa nikmatnya kopi ini. Begitu juga ketika kita punya dosa, kesalahan, kita harus mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyucikan kita dan memberikan berkat kepada kita. Kalau ada seorang istri yang cerewet banget, sehingga suaminya nggak tahan sampai ditinggal kabur. Lalu istrinya berdoa, Tuhan tolong di mana suamiku, cepat-cepat kembalikan suamiku ke rumah. Malaikat nanya, buat apa dikembaliin cepat-cepat Bu? Supaya dicereweti lagi? Bukankah seharusnya istri cerewet itu bertobat dulu? Belajar silent is golden. Daripada ngomong terus salah, saudara-saudara. Nah kitanya yang mesti berubah, baru kemudian keadaan akan berubah. Kalau ada orang yang sakit paru-paru, begitu di X-ray kelihatan bercak-bercak. Aduh ini gara-gara saya ngerokok tiap hari. Tuhan tolong sembuhkan saya segera. Malaikat bilang, ngapain disembuhin cepat-cepat? Supaya yang merokok lagi, diasapi lagi dengan asap rokok.
Bukankah kita harus berkata, Tuhan saya mau berhenti dari hal yang sia-sia ini. Bersihkan hidup saya. Baru kemudian Tuhan menolong kita. Kalau ada yang belum kawin tapi udah pacaran, saudara-saudara. Tapi cemburuannya luar biasa. Waduh, rasanya dunia milik kita berdua. Ya, nggak boleh kemana-mana itu pacarnya. Selalu diawas-awasi. Gara-gara cemburuan, akibatnya putus. Putus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kita harus koreksi. Jangan-jangan kita terlalu posesif. Jadi pertama, kalau ada masalah kita harus introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Koreksi diri supaya kita bisa diperbarui oleh Tuhan. Selama Hana menyimpan dendam, dia tidak mengalami mujizat. Ketika dia belajar memberikan pengampunan, berkat Allah limpah dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana kita menang atas pergumulan, kita harus merespon dengan benar. Orang kalau dimadu, orang kalau disakiti, biasanya yang alamiah dia marah, menyalahkan orang lain, berusaha membalas yang jahat dengan yang lebih jahat. Tetapi Tuhan justru ingin agar kita punya respon yang benar. Selama Hana marah, masalahnya enggak selesai. Karena Tuhan ingin agar kita mengampuni, bersyukur, dan memuji Tuhan. Dan saya perhatikan di ayat yang ke-18, ternyata Hana memilih untuk berhenti bersedih hati walaupun masalahnya belum selesai. Dikatakan demikian, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Selama ini responnya negatif, muram, kesel, jengkel, nggak ada mujizat. Kalau saudara datang ke gereja, jengkel, wajahnya muram, dengar khotbah tampangnya suram, bubar kebaktian, mukanya seram, gimana kita ngalami mujizat? Tapi kalau kita belajar memuji Tuhan, bersyukur, dan memilih untuk berhenti bersedih, tapi mulai bersukacita, memberikan respon yang baik, yang benar dalam segala situasi, di sanalah Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Lihat Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, digebukin. Mestinya kan mereka bisa nangis, bersedih, mengeluh. Tapi di dalam penjara Alkitab berkata mereka memuji Tuhan. Dan Allah membuat mujizat, gempa terjadi, belenggu lepas semuanya. Dan akhirnya Paulus bisa menginjili kepala penjara dan keluarganya. Sehingga malam itu mereka bertobat dan dibaptis. Dan setelah dibaptis, Paulus dan Silas dijamu dengan makanan yang enak. Saudara, saya percaya di balik kesulitan kalau kita berespon positif, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Di balik masalahmu, ada kemurahan hati Tuhan yang akan terjadi bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Karena kita harus percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang saudara anggap buruk hari ini bisa mendatangkan kebaikan kalau saudara percaya kepadanya. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Bukankah itu hal yang buruk? Tapi di kemudian hari Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang menjahati dia, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau aku tidak pernah kamu jual sebagai budak ke Mesir, aku tidak pernah bisa jadi raja muda di Mesir ini. Bersyukur kepada Tuhan yang membalik keadaan. Kutuk berubah menjadi berkat. Ketika kita berespon positif, tetap memuji Tuhan, tetap berkata, aku nggak ngerti Tuhan kenapa ini terjadi, tapi aku tetap percaya God is good. All the times God is good. Itulah respon yang baik yang mesti ada di dalam kehidupan kita. Ada seorang anak dari keluarga miskin, papanya sakit,
Dengan sisa uang terakhir yang dia miliki, anaknya disuruh pergi membeli obat, menebus resep dari dokter. Anak itu lari, saudara, ke apotek. Dia kasih resep itu, dibuatkan satu botol cairan, saudara. Oh, setelah dia dapat, dia lari ke rumahnya, ingin segera papanya meminum obat itu segera sembuh. Tapi malang dia terjatuh dan botol obat itu pecah, saudara. Padahal itulah uang terakhir yang dimiliki. Dia nangis, dia kembali ke apotek, dia cerita kepada yang jaga. Bapak, Ibu, obatnya yang tadi dikasih ke saya pecah. Papa saya nggak bisa minum obat. Apotekernya keluar. Papa kamu sudah minum obat itu belum? Belum. Waduh, syukur. Anaknya kesel. Orang gini kok syukur-syukur. Aduh, minta maaf ya, ternyata pegawai tadi salah. Yang dikasih itu botolnya tertukar. Yang dibawa kamu disinfektan. Jadi kalau diminum bahaya sekali. Untung itu botolnya pecah. Ini botol aslinya. Bawa, hati-hati, jangan jatuh lagi. Bukankah hal yang kita anggap kesialan, keburukan, ternyata Tuhan bisa lakukan untuk mendatangkan kebaikan? Kan itu berespon positif. Allah duduk di atas tahta, Dia merancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang ketiga sekarang, bagaimana kita bisa menang mengatasi segala pergumulan kita? Seperti Hana, kita harus menggunakan senjata rohani. Apa senjata rohani yang dia gunakan? Yang pertama adalah doa. Di ayat 15 dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, berdoa. Doa adalah mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Doa kata-katanya nggak harus bagus. Yang penting hatinya tulus. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan yang maha tahu dan mendengar. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mazmur 50 ayat yang ke-15 juga mencatat, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita masih punya Tuhan yang bisa mendengar seru doa kita. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Saudara, sorga tempat yang kalau secara jarak sangat jauh, di atas segala planet, bintang dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan kepada kita sambungan hotline dalam nama Yesus. Kita bisa telepon ke sorga dan Bapa Surgawi mendengar apa yang kita ucapkan. Berdoa, apapun masalah yang saudara alami, berseru kepadanya. Dia masih sanggup menjawab doa saudara. Saya ingat sekian puluh tahun yang lampau, sudah lama. Saya waktu itu pertama kali ke Australia sama istri saya, saudara. Ke Melbourne. Melbourne masih sangat sepi. Pada tahun waktu pertama saya ke sana, kami mengikuti sebuah seminar rohani sekitar 3 minggu. Yang ternyata berlangsung tiap hari dari jam 8:30 pagi sampai kira-kira jam 4 sore. 4:30 kadang. Padahal di sana toko-toko zaman itu 5:30 itu sudah paling sore. Lalu setelah itu tutup, saudara. Jadi kita selama berapa hari itu nggak kemana-mana gitu ya. Baru ke Australia yang kita lihat tiap hari memang pelajaran Alkitab tersebut. Tapi pada hari kesekian rupanya panitia mengetahui kegundahan daripada para peserta dari Indonesia. Lalu dia bilang, nanti sore sesi terakhir ditiadakan. Diganti dengan jalan-jalan di mall. Wah, senang semua. Jadi kita diantar sama mobil, saudara, di drop di sebuah mall yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Tapi jalannya kita kan nggak terlalu tahu, masih asing. Waktu itu belum ada GPS, handphone pun belum ada, saudara sekalian. Nah, mereka pesen nih, waktu ninggalin kita di mall. Bus terakhir 5:30. Kami nggak akan jemput, Anda pulang naik bus ya. Nomor sekian, siap. Jangan telat.
Karena di Australia nggak ada jam karet. Siap begitu saudara. Maka kita mulai berpencar di mall itu. Tiba-tiba masih lagi pilih-pilih barang. Kita kaget. Udah hampir 5:30. Waduh, langsung kita, mungkin 5:30 kurang semenit tuh saudara. Langsung kita lari ke lobi mall yang cukup gede itu. Begitu sampai ke sana, itu bus terakhir sudah lewat saudara-saudara. Kita masih bisa melihat buntutnya tuh, ujungnya. Kita teriak-teriak, kita kejar. Enggak, udah lewat. Waduh, sisa 4 orang. Saya, istri sama 2 orang lagi. Kita tunggu-tunggu. Itu musim dingin, jadi cepat malam saudara. Mall ditutup, lampu dimatiin. Kita kedinginan di luar. Waduh, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Makin malam, aduh kita bingung saudara. Lalu saya bilang kita doa yuk. Lalu saya doa sama teman-teman, Tuhan ampuni kami salah, jam karet. Tolong Tuhan kasih orang yang bisa jemput kami nggak tahu cara pulang. Setelah amin nggak lama ada mobil sedan masuk ke lobi mall itu. Langsung dia buka kaca, dia teriak, orang Indonesia ya. Wah itu seperti suara malaikat saudara-saudara. Kita teriak, ya. Mau kemana? Dia tanya. Kita sebut nama tempat pertemuan itu. Oh masuk. Saya juga kebetulan mau ke sana. Karena saya dengar hari ini ada kebaktian khusus bersama dengan pendeta-pendeta dari Indonesia. Lah itu kita ketinggalan di mall. Saudara kita masuk. Karena sisa 4 orang, 1 di depan, 3 di belakang. Pas. Dia nggak sama istrinya lagi, cuma sendiri loh saudara. Aduh kita bersyukur. Lalu kenalan di mobil kan ya. Lalu saya tanya, Pak, Bapak itu kemana? Kok pergi ke mall ini? Kan sudah tutup. Iya, saya memang rumahnya dekat sini. Dan saya sering banget ke mall ini. Dan saya udah lewat mall ini, di highway itu. Tiba-tiba kok saya bisa kepikir. Jangan-jangan ada orang Indonesia nyangkut di mall. Jadi saya balik lagi. Itulah Roh Kudus saudara. Dia bisa balik lagi, udah kelewat. Balik lagi hanya untuk mencek. Adakah orang Indonesia yang ketinggalan di mall? Itulah kami, saudara sekalian. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengabulkan doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi saudara pikir, biasa aja. Tapi bagi kami waktu itu, gak ada GPS, gak punya handphone. Kita gak tahu mesti pulang kemana. Mau jalan pun arahnya kemana. Tapi dia Allah yang mendengar doa. Gunakan senjata rohani yaitu berdoa kepada Bapa Sorgawi. Yang kedua, Hana memegang janji firman Tuhan. Ayat 17 dikatakan demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Eli adalah hamba Tuhan. Dan ketika Hana berdoa, dia bilang pulang. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Ini pesan firman Tuhan dipegang baik sebagai janji Allah. Dan kemudian itulah yang membuat Hana menjadi teduh hatinya dan dia tidak menangis lagi. Saudara, di tengah kegundahan hati kita, peganglah firman. Firman berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Firman itu berkuasa meneguhkan hati kita. Orang yang jarang dengar firman, ketika banyak mendengar media berseliweran, hatinya gelisah. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, hati kita menjadi teguh. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana supaya kita bisa berhasil dan beruntung dalam hidup kita? Pegang firman Tuhan, renungkan siang dan malam, bertindak sesuai dengan petunjuk firman. Saudara boleh baca koran Kompas atau kompas.com, tapi Alkitab adalah kompas ilahi yang sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitablah suara Allah yang sanggup membarui kehidupan kita.
Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos. Tapi tahukah saudara, Alkitab adalah surga pos yang dia kirim supaya kita mengerti isi hatinya. Dan kalau Tuhan berfirman, pegang janji Tuhan. Kalau manusia berjanji dia bisa mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itulah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang baik, yang setia dengan janjinya sekarang sampai selamanya. Yang ketiga, kita juga harus minta hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal pertama, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kamu punya masalah, berbahagialah. Karena nanti engkau lihat jalan keluar dari Tuhan. Engkau akan jadi lebih tekun. Tapi solusinya apa? Ayat yang kelima dari Yakobus 1. Jika ada di antara kamu yang punya masalah, minta hikmat kepada Tuhan. Dan apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat kepada Dia. Pintar bisa diperoleh di bangku sekolah. Hikmat hanya ada pada takut akan Allah. Banyak orang pintar nomor 1, hikmat nomor sepatu, saudara. Tapi kalau kita sungguh berdoa kepada Tuhan, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Dalam kehidupan ini, kalau kita ingin memecahkan satu masalah dan tidak mampu, di luar kemampuan manusia siapapun, Allah bisa melakukan mujizatnya. Tetapi kalau ada hal-hal sehari-hari yang merupakan masalah dalam hidup kita, minta wisdom dari Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan masalah itu melalui hikmat yang Dia berikan kepada akal budi kita. Dan bukankah itu yang dialami oleh Hana? Setelah firman berkata, pulanglah, Allah mengabulkan doamu. Dia tidak muram lagi, dia mau makan, dia mau minum. Dia tidak lagi sedih, dia bersuka cita. Karena apa? Hikmat berkata, ngapain kamu sedih? Percaya aja Tuhan akan mengabulkan doamu. Sekarang kamu bergembira. Kalau orang tanya, udah ada mujizat belum? Belum. Kenapa kamu bersuka cita? Mujizat saya on the way. Sedang dalam perjalanan. Dan pasti Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Hikmat itulah yang membuat dia tenang. Karena dia bisa mengatasi masalah hidupnya. Jadi kalau saudara punya televisi di rumah, lalu banyak semutnya, begitu gambarnya goyang-goyang, nggak perlu ditumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh. Tapi saudara cek kabelnya, cek antenanya, mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan. Pak, kenapa ya? Di rumah saya channel-channel TV-nya itu menyeramkan semua. Channel 1 horor, channel 2 film hantu, channel 3 kuntilanak, channel 4 suster ngesot, channel 5 sundel bolong. Pelajari antenanya, mungkin terarah pada kuburan. Karena itulah filmnya film horor semuanya. Alihkan mengarah ke gereja sehingga yang muncul pujian penyembahan. Kan begitu saudara. Nah jadi minta hikmat kepada Tuhan. Saudara buka restoran, rumah makan. Pertama rame, lama-lama sepi, lama-lama makin sepi. Mesti cek dulu dong, apa makanannya enak? Cukup enak kok, oke. Lokasinya strategis enggak? Lumayan. Servisnya gimana? Bagus atau enggak? Nah itu kan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Konsultasi kepada orang-orang yang ngerti cara berjual makanan. Itu kan dapat pengetahuan, dapat hikmat. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat. Jangan nyalain Tuhan. Tuhan, buka restoran kok nggak diberkati Tuhan. Padahal saya udah undang hamba Tuhan doa waktu pembukaan. Teman komsel datang, money banyak lagi. Ngabisin makanan, nggak laku juga. Aduh nyesel, undang teman-teman komsel. Loh, jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan teman komsel. Minta hikmat, apa yang salah yang kita harus benahi di dalam kehidupan ini. Saya percaya apapun masalah, kalau kau berdoa, jalan menurut jalan Tuhan
yang ditunjukkan dalam firman-Nya dan minta wisdom, hikmat dari Tuhan, saya yakin akan ada jalan keluar untuk apapun pergumulan yang saudara alami di dalam kehidupan. Jadi, bagaimana kita menang atas pergumulan? Mengoreksi diri. Kedua, merespon dengan benar. Ketiga, menggunakan senjata rohani, doa, firman, hikmat. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki ketekunan. Kalau saudara ada masalah, beban, pergumulan, jangan putus asa, jangan menyerah, tapi bertekun sampai akhirnya engkau menang. Berapa anak dari Hana? 0. Kalau pertandingan bola, kalah. Tapi karena dia bertekun, minta berkat dari Tuhan, Tuhan kasih satu anak, Samuel. Tapi dalam 1 Samuel 2 ayat 21, firman Allah berkata demikian. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Berarti ada tambahan 5 anak di samping Samuel yang kemudian diserahkan kepada Tuhan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dari 0 menjadi 6 anak. Saya mau bilang kalau Tuhan berkati, gak berkat sedikit-sedikit, berkat yang limpah, yang luar biasa Tuhan akan berikan kepada saudara. Ini doa saya, saudara diberkati berlimpah oleh Tuhan. Dari mandul, dari 0 menjadi 6, menjadi sangat banyak. Karena Tuhan adalah Allah yang murah hati. Asal kita bertekun. Tentu untuk mendapatkan 6 itu perlu bertahun-tahun saudara. Nggak bisa cuma sebulan, setahun. Perlu bertahun-tahun. Tapi melalui tahun-tahun perjalanan hidupnya, dia melihat waktu dia bertekun, Tuhan bisa mengubah keadaan. Dari 0 menjadi 6 anak. Pergumulan yang saudara alami itu sementara. Engkau mungkin mengalami badai, percayalah badai pasti akan berlalu. Di balik awan ada mentari berseri, sehabis hujan ada pelangi menanti. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan menjanjikan jalan keluar bagi setiap orang yang berpegang pada firman-Nya. Karena itu bertekun, ulet. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada saudara. Saya ingat ada seorang di Amerika yang kerja ini, kerja itu gagal. Jual ini, jual itu bangkrut. Setelah dia cukup tua, dia jualan bensin, punya pom bensin. Ternyata satu kali lagi rame-rame, kebakaran. Ludes semuanya. Temannya datang dan dia bilang, sial banget nasib kamu. Tapi saya sarankan ya, kalau kamu jualan berikutnya jangan jualan bensin, jualan makanan aja. Sebab kamu kalau jualan makanan gak laku, makan aja sendiri. Tapi kalau jualan bensin kan gak bisa diminum. Udah jualan apa deh makanan yang bisa kamu makan. Dia mulai berpikir dan akhirnya dia buka rumah makan. Jual ayam goreng, fried chicken. Dia racik bumbunya begitu spesial. Laris dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sekarang franchise ke seluruh dunia. Kentucky Fried Chicken. Siapa pelopornya? Colonel Sanders. Umur berapa ketika dia mulai berhasil? 64 tahun. Sudah terlalu tua untuk memulai sebuah pekerjaan baru. Tapi bersama Tuhan tidak ada batas usia. Tuhan bisa memberkati saudara kapanpun engkau melakukan usaha yang baik. Makanya kalau kita pergi ke KFC ada manekin, ada patung. Bukan gadis cantik,
bukan pria tampan, engkong-engkong, saudara-saudara, opa-opa, kakek tua, jenggot putih, Kolonel Sanders, hanya untuk menunjukkan berapapun usiamu, kalau engkau menyertakan Tuhan, ada berkat yang Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara. Saudara yang bertekun, engkau diberkati Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepadamu. Lakukan 4 hal ini seperti Hana ketika engkau memiliki masalah agar engkau berkemenangan. Yang pertama, mengoreksi diri. Yang kedua, merespon dengan benar. Yang ketiga, menggunakan senjata rohani, doa, firman, hikmat. Dan yang keempat, memiliki ketekunan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau tetap ada menaungi setiap orang yang mau membawa dirinya kepadamu. Engkau akan menerimanya. Engkau akan membentuk mereka Tuhan. Dan Engkau akan memakai mereka sesuai dengan rencanamu. Oleh sebab itu Tuhan, biar pujian tadi, biar ayat tadi, inilah aku Tuhan, utuslah aku, boleh berbicara kepada setiap mereka yang Kau pilih Tuhan. Yang mau memberikan dirinya oleh dipakai oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya sungguh pagi hari ini ada sesuatu yang terjadi. Kami boleh datang kepadamu dan Kau boleh menerima kami. Dan Kau akan melengkapi setiap kami, setiap hati yang rindu untuk melayani. Engkau akan bukakan segala rencana-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kehidupan adalah kasih karunia-Mu. Dan buat kami boleh menghargainya. Dan boleh melayani Tuhan. Berkati setiap di antara kami untuk mau berkontribusi. Karena kami tahu hidup bukan buat diri kami sendiri, tetapi untuk memantulkan akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini supaya boleh bertumbuh-tumbuh sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam setiap saudara dan saya, sehingga kita semua boleh dipakai menjadi alat-alat Tuhan yang memuliakan namanya. Biar berkat ini turun kepada kita mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kaulah yang ku selalu